Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Oh, para penggiat dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nashaihul Ibad. Kita akan membahas satu hadis, satu dialog antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis ini mengandung muatan nasihat yang cukup dalam ya. Yang ketika baginda Rasul menyampaikan nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya ini juga nasihat untuk kita semuanya. Baginda Rasul mengatakan, "Ya Abi Dzar, jadidis safinata fa inna bahrul amik, wa hutiz zada kamilan fa inna safara ba'id, wa hafifil himla fa innal aqabada ka'udun, wa hisil amala fa innan nakida basirun." Ada 4 nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk Abi Dzar Al-Ghifari yang juga untuk kita semuanya. Nasihat yang sangat begitu dalam. Pertama, jadi disafinata fa inal bahrul amik. Perbaharuilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Wa hudizada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa hafifil himla fa innal aqabata ka'udun. Kurangilah bebanmu karena sesungguhnya jalan ini sangat terjal. Wahlisil amala fa innan nakida basirun. Dan ikhlaslah kamu ketika beramal, karena yang menilai baik atau buruknya amalmu adalah Allah yang maha melihat. Ada 4 nasihat ya, kita akan coba lihat lebih dalam, lebih dekat lagi. Pertama, jadi di safinata fa innal bahra amik. Perbaharuilah atau perbaikilah perahumu setiap saat karena lautan ini sangat dalam. Ini pakai bahasa kiasan ya. Artinya bukan ditujukan kepada para nelayan saja. Tetapi ini mengandung nilai kiasan, artinya bahwa perahu ini kan alat untuk melaju ya, untuk mengarungi sebuah lautan. Dunia ini kan seperti lautan sesungguhnya ya, sangat dalam, sangat luas dan penuh dengan cobaan. Namanya lautan itu kadang riaknya kecil, kadang gelombang yang sangat menggunung, namanya juga lautan. Ketika sedang surut ya hanya riak-riak kecil, tapi ketika sedang pasang bukan cuma riak tetapi gelombang yang cukup tinggi dan bisa menghanyutkan ya, bahtera sebesar apapun. Itu kehidupan dunia. Tempo-tempo kita menemukan masalah-masalah kecil yang bisa kita tangani. Tapi tempo-tempo kita juga menemukan masalah besar yang kadang-kadang kita depresi untuk menanganinya. Intinya bahwa kehidupan dunia ini sangat penuh dengan cobaan, rintangan, dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman kita harus siap ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kita harus tahan menghadapi ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, jangan kira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan saya beriman. Kayaknya enteng sekali pengucapan itu, saya beriman. Padahal mereka belum diuji. Jadi kehidupan dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan kuat.
Nah, untuk menghadapi ujian gelombang dunia yang begini ganasnya, kita perlu perahu yang kuat. Perahu apa di sini? Yang dimaksud adalah keimanan dalam beragama. Iman kita kan harus diperbaharui ya, diperbaiki setiap saat. Karena iman kita terkadang drop. Iman kita terkadang rapuh. Bahkan iman kita terkadang rusak. Seperti perahu ketika dipakai setiap saat melaut ya, berlayar. Itu kan lama-lama akan rapuh. Kalau perahu sudah rapuh dipakai untuk berlayar terus menerus, kan bisa pecah, bisa patah dan bisa karam. Tenggelam di tengah lautan. Iman pun begitu. Iman kita terkadang mengalami penurunan ya, karena iman kita kan fluktuatif. Naik turun, tergantung kondisi di mana kita tinggal. Ketika di masjid iman kita naik. Ya. Iman kita naik. Hadir di pengajian, iman kita naik. Kita sedang melaksanakan sholat, baca Quran, iman kita naik. Tapi saat kita kembali tengah masyarakat, kita berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan tetangga kita, di sana kembali banyak lubang-lubang maksiat, lubang-lubang dosa yang kita temukan. Namun juga manusia tidak akan bisa lepas dari perbuatan salah dan dosa. Iman kita sering mengalami kerapuhan. Maka iman yang rapuh ini jangan dibiarkan. Kalau iman ini rapuh, akidah kita dangkal, maka kita bisa tenggelam di tengah-tengah dunia ini. Bahteranya kita akan karam di tengah-tengah lautan samudra kehidupan dunia yang luas ini. Apalagi menghadapi zaman sekarang ini yang cukup banyak sekali ya gangguan-gangguan yang kalau kita nggak hati-hati bisa itu mengikis iman kita. Perahu kalau dipakai terus lama-lama dia akan pecah, akan belah, akan tenggelam. Iman kita kalau nggak diperbaharui juga sama. Akan dangkal, akan rapuh, akan menipis, akan terkikis oleh zaman yang kita hadapi. Nah, sebab itu kata Nabi, perbaharuilah perahu-perahumu. Perbaikilah agamamu. Pulihkanlah terlalu ya. Install lah kalau cara laptop komputer diinstal iman kita ini. Nah, bagaimana cara menginstal iman? Ya dengan cara kita memperbanyak ibadah. Terutama kita menguatkan akidah kita dengan banyak-banyak mengucapkan syahadat ya. Nah, mengucapkan kalimat syahadat ini merupakan cara menginstal iman kita yang terkadang mengalami degradasi. Iman kita mengalami gangguan, iman kita mengalami sebuah cobaan. Iman kita naik, iman kita turun, iman kita naik, iman kita turun. Karena kita menghadapi kehidupan dunia ini. Sehingga tepat sekali yang Nabi sampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Perbaikilah selalu perahumu, kapalmu, karena dunia ini merupakan samudra yang sangat dalam. Yang kedua, bahwa dizada kamilan fa inna safar ba'id. Ambillah bekal yang cukup, yang banyak. Karena kau akan menghadapi satu perjalanan yang sangat jauh. Setelah dunia ini kita akan berjumpa dengan alam barzah. Di alam barzah kita cukup lama. Karena kita akan menunggu saat datangnya hari kiamat. Jadi orang yang di alam barzah ini dia akan tinggal di sana sampai datangnya hari kiamat. Kalau kiamat datangnya 1000 tahun lagi, ya kita akan tinggal di alam barzah 1000 tahun. Kalau kiamat datangnya 100 tahun yang akan datang umpama ya kita juga akan tinggal di alam barzah 100 tahun. Pokoknya kita di alam barzah itu sampai datangnya hari kiamat. Ini kan satu penungguan yang cukup lama. Bukan cuma di alam barzah, kita saat di mizan ya, di alam padang mahsyar kita akan disidang dan itu penantian yang cukup lama. Ya. Cukup lama. Lebih lama daripada alam barzah.
Itu alam padang mahsyar. Alam di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah, akan dihisap satu persatu, lama sekali itu. Ya, ribuan tahun kita di alam mizan, alam timbangan, alam hisab, alam padang mahsyar. Baru ketika padang mahsyar kita lalui, kita akan masuk ke alam yang finish, alam yang terakhir, yakni alam akhirat. Bisa neraka, bisa surga. Bayangkan, ini kan satu perjalanan yang sangat jauh. Kira-kira ada nggak orang yang melakukan satu perjalanan yang lamanya sampai 1000 tahun? Ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak orang kira-kira melakukan satu rihlah, satu perjalanan yang lamanya ratusan ribu tahun? Hanya kan kira nggak ada ya. Sejauh-jauh kita keluar negeri ya paling-paling lamanya berapa? Sebulan, 2 bulan ya. Itu masih pendek, tapi kalau kita di alam barzah itu ribuan tahun sampai datangnya hari kiamat. Di alam mizan kita pun akan ribuan tahun di sana. Ini kan satu perjalanan yang sangat jauh. Maka kata Nabi, betul, ambil bekal yang banyak. Khudizata kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah, carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Nah, dunia ini merupakan tempat kita mencari bekal. Tempat kita mengumpulkan bekal. Dengan beribadah, itulah cara yang tepat kita mencari bekal ya. Kita mengumpulkan bekal, menabung bekal, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, hadir di pengajian ya. Dan ibadah-ibadah sosial yang lainnya. Ini merupakan cara kita mengumpulkan bekal. Karena banyak juga orang yang lalai terhadap dunia ini. Dia tinggal di dunia, tapi dia bersantai-santai, tidak mencari bekal. Ya. Tahu-tahu mati. Ketika mati, bekal tidak ada. Namanya orang nekat ini ya. Belum punya bekal banyak, dia sudah meninggalkan alam dunia ini. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka bekalnya pun tentu harus semakin banyak. Kalau kita menempuh satu jarak yang sangat jauh, nggak berbekal, nggak bawa bekal apa-apa, atau bekalnya minim, alamat ya kita senang belum tentu, sengsara sudah pasti. Dunia ini merupakan kita mencari bekal ya. Jangan sampai kita dilalaikan dengan kesibukan dunia yang kemudian kita lupa bahwa kita akan segera meninggalkan dunia ini dan kita harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Sebagian ada orang yang dia sadar ya, bahwa kita tinggal di alam dunia ini sementara dan kita akan segera berpindah ke alam yang berikutnya. Sehingga dia terus berbekal, mencari bekal, mengumpulkan bekal, tabungan-tabungan akhirat ya. Dengan dia beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia meninggal dunia, keluar dari alam dunia ini, dia melanjutkan ke alam-alam yang berikutnya, dia kan sudah santai. Dia nyaman. Maka saudaraku semuanya ya, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa usia ini, manfaatkannya. Jangan sampai kesibukan kita di dunia ini, kesibukan pekerjaan kita, kesibukan bisnis kita, kesibukan perdagangan kita, kesibukan kita dalam meniti karir ya. Jangan sampai semua itu menyebabkan kita lalai. Sehingga kita ketika meninggal dunia, tidak banyak yang kita perbuat untuk bekal akhirat. Ya kita mencari kehidupan dunia itu wajib ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan kehidupan dunia ini. Ya, jangan kau lupakan kehidupan dunia ini. Kita bekerja itu wajib ya. Mencari kesibukan itu harus. Orang tuh kalau nganggur ya, nggak ada kesibukan, timbulnya adalah seperti air yang diam yang bisa menenggelamkan. Orang kalau sudah nganggur, tidak ada kesibukan, biasanya ya kalau dia nggak mencari kegiatan positif, khawatir orang yang seperti itu akan terjerumus kepada kegiatan yang negatif. Ya lain hanya kalau sudah sepuh, sudah tua sih, nganggur itu pantas, sudah tinggal menikmati hari-hari tua ya. Tapi kalau masih usia muda nganggur, ini yang berbahaya. Ya.
Ini yang berbahaya seperti air tadi. Air itu kalau dia beriak, ada gerakan-gerakan riak dan gelombang, insya Allah itu kemungkinan dangkal sungai itu. Tapi kalau sungai itu diam, airnya tenang, ya, itu biasanya dalam. Orang masuk ke dalam itu bisa hanyut. Jadi orang yang tidak banyak kegiatan biasanya mudah ke bawah hal-hal yang negatif. Jadi kita harus mencari kesibukan. Ciri-ciri orang hidup adalah dia punya kesibukan. Lihat saja orang gila saja dia sibuk kok. Iya kan? Orang gila aja sibuk. Coba orang gila lihat pagi-pagi dia berangkat ya. Ke sana kemari mondar-mandir bawa bungkusan ya. Sudah ke utara, balik ke selatan, balik ke timur, mondar-mandir dia sibuk dia. Orang gila aja sibuk. Kalau ada orang waras yang nggak sibuk berarti kalau dengan orang gila. Ya. Tapi kesibukan-kesibukan yang bermanfaat tentunya ya, bukan kesibukan-kesibukan yang tanpa manfaat. Tapi kesibukan yang kita temukan di dunia ini, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam tugas-tugas keseharian kita, jangan sampai kesibukan itu menghalangi kita akan tujuan kita mencari bekal untuk akhirat. Ada orang yang terlalu sibuk ya. Terlalu dia sibuk kemudian dia lupa dengan sholatnya, lupa dengan zakat dia lupakan. Puasa pun dia kocar-kacir, nggak jelas puasanya. Kadang puasa, kadang tidak. Baca Quran boro-boro. Hanya dunia, dunia, dunia. Dan terus dunia yang dia pikirkan, akhirat akan terbengkalai. Yang ketiga kata baginda Rasul, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udu. Kurangilah bebanmu karena jalan ini sangat terjal. Orang kalau naik di satu bukit yang terjal, itu kan semakin dia menggendong beban yang kuat, itu kan semakin berbahaya. Teman-teman kita yang hobi mendaki gunung, itu biasanya bawa rangsel yang cukup berat itu. Padahal itu berbahaya. Kalau kita dalam kondisi jalan biasa mungkin tidak begitu baik. Tapi kalau kita jalan sedang menempuh satu bukit ya, apalagi yang tegak dan terjal, kalau kita nggak punya keseimbangan, kita bisa ke bawah beban yang ada di pundak kita bisa jatuh. Ya rata-rata para pendaki itu kan rangselnya itu sampai penuh ya, sampai padat itu. Berat itu. Ya mungkin untuk keren-keren barangkali. Atau memang kebutuhan dia ketika di puncak banyak sehingga kita butuh perbekalan yang baik. Tapi itu berbahaya. Berbahaya ya. Kalau kita nancak satu bukit yang terjal, membawa beban yang berat itu sesungguhnya sangat berbahaya. Kurangilah bebanmu karena jarak yang kau tempuh cukup terjal. Ya. Artinya dosa-dosa ini kita kurangi. Beban hidup kita kan dosa ya. Dosa kita kepada Allah. Maka harus kita kurangi dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang kita perbuat kemudian kita enggan untuk bertaubat, maka beban kita akan semakin berat. Beban kita akan semakin berat. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah, maka dosanya akan berkurang dan dia akan terasa ringan ketika menghadap Allah. Terasa ringan ketika dia masuk ke alam barzah. Terasa ringan ketika dia berada di alam mizan ya, alam petang emas. Ringan kenapa? Dosanya sedikit. Lain cerita kalau umpama orang terlalu banyak dosa, jangankan di alam akhirat, dia sudah di alam barzah pun sudah menghadapi satu penderitaan ya, azab kubur. Dosanya nggak dikurangi. Maka cara mengurangi dosa adalah dengan bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara dosa, tentu siapa sih orangnya yang nggak punya dosa? Kita semuanya tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, bahkan kita sangat berpotensi untuk melakukan sebuah dosa. Tidak ada manusia yang bisa menghindari dari perbuatan dosa. Tetapi orang yang baik adalah bukan orang yang berdosa,
Tapi orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, segera ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dengan dia ingat kepada Allah, dia berzikir, dia beribadah, dia bertobat, insya Allah dia dosanya akan diampuni oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzanbalah, kata Nabi. Orang yang bertobat itu seperti orang yang berdosa. Orang yang bertobat kepada Allah sama dengan orang yang tidak berdosa. Artinya Pak, dia kurangi dosanya dengan bertobat. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk dosa sementara kita enggan untuk bertaubat, ya artinya kita menumpuk dosa. Dan itu yang akan semakin memperberat perjalanan kita saat masuk ke alam barzah dan alam-alam yang selanjutnya. Ya, kita banyak istighfar ya. Semua tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, semua yang ada dalam tubuh kita sangat berpotensi untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan kita tentu tidak akan mampu untuk bisa menghindari itu. Makanya Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya, malam yughargir, kata Nabi, sebelum nyawa ada di kerongkongan. Selagi nyawa masih belum sampai di kerongkongan, taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada di kerongkongan nyawa kita, di situ batas diterimanya taubat kita. Jadi sebelum kita dalam kondisi sakaratul maut, yuk kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, memperbanyak ibadah. Kemudian kata baginda Rasul, wahlisil amala fa inna kita basirun. Ikhlaslah kamu hai Abi Dzar ketika beramal. Karena yang menentukan baik atau buruknya amal kamu adalah zat yang maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaslah kau beramal. Nah ini yang sulit ya. Kita terkadang ketika ibadah ada saja kita gangguannya ya. Makanya ria ini oleh baginda Rasul dikatakan syirik kecil. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Di samping syirik besar, juga syirik kecil. Kalau syirik besar, kita menyekutukan Allah. Kalau syirik kecil, kadang-kadang kita beribadah karena Allah. Tetapi kita ketumpangan niat-niat yang lain. Gitu. Ketika kita bersedekah, ya, niatnya karena Allah. Tapi ketika ada yang melihat, ada perasaan ingin dikomentari orang. Di saat kita ibadah, niat kita terbagi dua, niat karena Allah dan niat karena yang lain, faktor yang lain, kita artinya telah melakukan syirik kecil. Dan ini juga sangat berbahaya ya. Bukan hanya syirik besar, syirik kecil pun sangat berbahaya karena bisa menghancurkan nilai ibadah kita. Bayangkan kita bersedekah ya. Miliaran rupiah pun kita keluarkan, tapi kalau ada niat ingin mendapatkan pujian orang, komentar orang, sanjungan orang, ya, biar orang pun tercak kagum dengan kita, maka 1 miliar, 1 triliun sekalipun, maka sedekah kita tidak akan bernilai. Jadi ikhlas ini merupakan kunci dari kita melaksanakan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah, kata Allah, tidaklah aku perintahkan untuk beribadah kamu sekalian mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas dalam beribadah, dalam beragama. Jadi semua yang kita lakukan untuk Allah, jangan sampai kita ketumpangan niat-niat yang lain. Ini yang menghancurkan nilai pahala kita. Kita naik haji ya, berangkat haji atau umroh. Ini namanya orang haji kan satu kampung itu pada menyaksikan ya. Satu kampung pada ngantar, satu kampung pada ikut melihat. Kita kalau nggak hati-hati kemakan kita penyakit yang namanya ria ini. Supaya orang kagum, ya. Supaya kita pulang dari haji sampai di rumah dipanggil Pak Haji. Ini kan penyakitnya orang Indonesia ini. Penyakitnya orang-orang kita nih. Kita ingin kalau pulang dari haji ada yang manggil Pak Haji. Ini kan penyakit. Ada orang yang ketika dia pergi haji, pulang sampai di rumah, nggak dipanggil Pak Haji, dia cemberut itu kan. Nggak menghargai amat sih. Sekarang sudah berhaji, ya, sudah naik haji, sudah ke Mekah, sudah ke Madinah, kok nggak menghargai amat sih? Panggil Pak Haji ke apa ke? Nah ini namanya kita niatnya karena apa?
kita hadir di depan Ka'bah, sujud menghadap Allah, bertaubat di sana. Hadir di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita bersimpuh di sana. Niatnya karena apa? Membersihkan dosa, apa prestise, apa penghargaan dari orang. Hati-hati, yang seperti ini kita bisa rugi yang sangat besar. Kenapa? Kita pulang haji tidak mendapatkan apapun. Boro-boro yang namanya mabrur ya. Lalu mabrur itu kan berarti hajinya diterima, dosanya diampuni. Itu kan haji mabrur. Tapi kalau begitu pulang, dosa tetap utuh. Ya. Kesolehan nggak kemudian bisa kita rasakan. Kenikmatan ibadah nggak bisa kita rasakan. Itu kan nggak ada mabrur-mabrurnya. Jadi jangan kita mudah bicara mabrur. Sementara begitu pulang dari tanah suci, sampai di rumah, ya, ibadahnya males. Ya. Ke masjid males. Ke pengajian datang juga sungkan, malas. Ya. Berat sekali kakinya untuk melangkah di tempat-tempat taklim. Di rumah, haji apa ya? Di rumah. Kalau sudah haji mestinya berubah. Gitu kan. Berubah dia sudah. Dulu ketika belum naik haji, dia jarang-jarang nih salat berjamaah di masjid. Ketika dia pulang dari Ka'bah, ya pulang dari haji, pulang ke kampung halaman berubah, semakin rajin ke masjidnya, kan gitu. Ada progres, ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik. Jangan sampai pulang haji begitu, sebelum berangkat haji begitu, nggak ada perubahan. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat karena Allah, jangan pernah kita ketumpangan niat-niat yang lain yang bisa merusak nilai ibadah kita. Ya, kita ingin agar sholat kita diterima oleh Allah. Kita ingin agar puasa kita diterima oleh Allah. Kita ingin agar kita ketika haji, umrah, baca Al-Qur'annya kita dihargai oleh Allah dengan harga yang mahal, dengan nilai pahala yang besar. Supaya kita nggak rugi umur. Ini yang kemudian maksud daripada Allahumma barik umurona. Ya Allah berkahi umur kami. Umur yang berkah itu artinya umur yang bermanfaat. Umur yang bisa menghasilkan nilai pahala gitu. Umur yang tidak sia-sia. Karena kita sadar atau enggak sadar kita dikejar yang namanya mati. Ya, kita sedang mendekat ke sana. Semua kita sedang merapat ke sana, sedang menuju ke sana. Bukan semakin jauh tapi kita semakin dekat dengan mati. Kalau kita enggak menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya, ketika ruh dicabut oleh malaikat Israel, kita akan selesai, kita enggak dapat apa-apa. Jadi kita berpacu dengan waktu ya. Berpacu dengan waktu kita ini. Semakin banyak waktu yang terbuang, kita akan semakin sia-sia dibuatnya. Jadi waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita ini sangat sempit dan kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Apapun caranya kita lakukan agar waktu yang ada ini manfaat. Manfaat. Sehingga tidak ada penyesalan saat kita masuk ke alam barzah. Sebab banyak orang yang dalam Al-Quran diceritakan, dalam hadis juga diceritakan. Ya, banyak orang yang ketika masuk ke alam barzah, dia menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia ini. Yang mana bisa. Ya. Mereka ingin soleh, ingin memperbaiki kehidupannya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik ketika masuk ke alam barzah, mereka menangis, menyesali kenapa dulu saya enggak beriman kepada Allah, dan minta kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia ini untuk beribadah. Nah, kita yang masih dalam dunia ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita lalai dari kewajiban kita melaksanakan ibadah ini.